أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari menyangkut amanah tadi berdasarkan Quran surat Hud ayat 112 yang sudah dibacakan tadi, fastaqim kama umurita wa man taba'a ma'aka wala tatkau innahu bima ta'maluna basyir. Maka tetap teguhlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas apapun juga. Jadi hal ini kita urai. Pertama, istiqomah dalam amal kebajikan. Rasulullah mengingatkan umatnya jika sudah usia tua, rambut sudah mulai memutih, maka pastikanlah jalan hidup kita dengan istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat. Istiqomah haruslah dijadikan sikap hidup yang paling utama orang-orang yang berujur. Tapi enggak juga disalahi kalau antum masih muda istiqomah, keren namanya. Istilah maknanya begini. Yang boleh antum lakukan secara serius, orang yang menjahati antum berikan kebaikan. Baru keren. Ya, masih muda istiqomah keren. Haruslah dijadikan sikap hidup yang paling utama. Jadi usia tua itu mengingatkan bahwa dunia dan segala isinya akan sirna. Makomnya beda. Tanda-tanda yang nyata sudah terlihat di depan mata, yaitu usia tua yang ditandai oleh tumbuhnya uban, memutih di kepala. Mengapa sebagian manusia kurang tanggap memahaminya? Sehingga setiap hari, waktu demi waktu, kesibukan mengejar dunia tiada henti sampai melupakan hari pembalasan. Banyak. Karena kebanyakan manusia telah meletakkan harga dunia sangat mahal. Harga dunia itu murah. Mahal banget meletakkan harga dunia. Sangat-sangat murah. Ya. Karena kebanyakan manusia meletakkan harga dunia kok jadi mahal, sehingga merasa rugi jika tidak mendapatkannya bagiannya dengan cepat. Nah, kan susahnya gitu. Bagi Allah, bagi Rasulnya, dunia itu tidak ada harganya. Ada di hadis, ada di Quran. Gak ada harganya. Jangan letakkan harga dunia itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hambanya agar jangan terperdaya, tertipu dengan segala bentuk kenikmatan yang sifatnya sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kehidupan yang abadi, bahagia bagi hambanya yang istiqomah selama hidupnya. Kan ada di Quran. Fussilat ayat 30. Iqra ibad. Itu dia.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kita sering mengatakan Tuhan kita Allah. Allah, Allah, Allah. Betul kan? Betul? Kopi. Sambung dong. Teguhkan pendirian itu dengan istiqomah. Insya Allah, kalau kita mengakui Tuhan kita Allah, malaikat akan turun. Jangan kamu takut, jangan sedih, bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Enggak nanti aja. Saya merasa dikontrol Allah. Kemana-mana ada Allah. Teguh, istiqomah, pertahankan itu. Maka ditolong malaikat dengan kebahagiaan. Itu kekuatan kopi. Memang memiliki pendirian yang teguh, bahasa Islam syariatnya istiqomah. Larinya ke dimensi keyakinan, ihsan. Enggak hal yang mudah. Bukan mudah, itu berat. Karena ini menyangkut pilihan terhadap sesuatu yang harus dipertahankan. Mana yang mahal? Dunia. Nggak ada harganya dunia. Yang mahal itu nanti kekekalan. Bila apa yang kita yakini tidak lurus dan benar dalam hati, bukan tidak mungkin kita akan jatuh di tengah jalan. Sebab setiap pilihan yang kita tentukan dalam hidup ini, di dalamnya ada pertentangan, ada ujian, ada keraguan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi inilah yang kadang menjadikan diri kita mudah oleng, berubah pendirian, enggak istiqomah. Jadi kita mesti tahu dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pilihan kita, agar pilihan itu dapat dijalani dengan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Itu fitrah. Apabila kita sering kali mengalami ketakutan dan kecemasan, tanamkan istiqomah. Allah ada, Allah ngontrol kita. Malaikat datang tuh nolong kita. Tetapi apabila kita teguh meyakini pilihan tersebut, oh keren deh. Kemudian tekun menjalaninya. Timbul pertama naik kepala optimis. Bukankah semua orang besar datang dari perjuangan sesuatu yang dipandang remeh dulu? Enggak langsung duduk. Dipandang remeh orang-orang lain. Bukankah pula mereka yang saat ini terkenal justru sebelumnya adalah orang yang tidak diperhitungkan? Banyak. Jangan putus asa. Manusia adalah makhluk yang dinamis, selalu berubah. Namun perubahan ke arah yang lebih baik adalah pilihan yang mesti diistiqomahkan, diperjuangkan. Karena sebagai makhluk progresif, dinamis, manusia mutlak memerlukan perangkat dasar yang membingkainya agar tetap di jalan positif yang benar. Benar kan? Jadi perangkat itu tidak lain adalah sikap istiqomah. Ya.
yaitu teguh pendirian di jalan yang lurus, komitmen untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik dalam koridor dan jalan yang lurus yang diridhai Allah. Manusia yang istiqomah di jalan lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang berorientasi kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, tidak akan merasa takut menghadapi hidup dan tidak sedih ketika ditimpa kesusahan, karena ia yakin bahwa langkah yang ditempuhnya adalah benar. Ia tidak mudah terombang-ambing dengan deras arus kehidupan yang menyimpang menjerumuskan, karena ia adalah manusia beruntung, itulah yang menang. Itu yang pertama. Yang kedua, uraian dari surat Hud 112. Kedua, selalu bersama orang-orang yang bertaubat. Kan isinya itu. Mubashir al-awabin. Ada kegembiraan orang yang bertaubat. Taubat dalam bahasa Arab artinya, halo, pulang. Pulang. Kembali. Yaitu kerinduan untuk pulang kembali kepada Allah di hati. Ilahi Robbi. Secara fisik, innalillahi. Dalam konteks kehidupan, pulang memasuki ruhani dengan memperbaiki diri, dengan melakukan perubahan perbaikan. Ia kembali ke jalan yang lurus, meninggalkan jalan yang sesat. Astagfirullahaladzim. Istiqomahkan Allah. Besok mabok lagi, judi lagi, udah bersih. Allah, Allah, Allah. Kotor lagi, balik lagi. Mainin Allah loh. Diuji terus hidupnya tuh. Jadi ia harus tinggalkan rumah-rumah jasmaninya dan ia merasa jerah dengan pengalaman dirinya yang terperangkap dalam buayan samudra dunia yang penuh tipuan. Sebab itu getarkanlah jiwa antum. Rasakanlah betapa seluruh denyut kehidupan dunia ini hakikatnya hanyalah tanah-tanah yang diolah. Hakikat dunia itu hanya tanah yang diolah. Betapapun indah mewah, betapapun memikatnya dunia ini, akhirnya akan berkarat, dimakan usia, dan akhirnya hancur musnah. Setuju? Begitulah kehidupan dunia ini. Untuk itu bertobatlah, pulang dalam konsep ruhani. Jadi sholat itu kan pulang, mendekat kepada Allah. Jangan tunggu hari esok. Bertobatlah adalah kerinduan untuk kembali. Kerinduan untuk mempenapaki jalan menuju ruhaninya kembali. Kalau perkara takdir mati sebenar mati itu beda lagi. Kembali semuanya. Jadi kembali itu konsepnya dalam keadaan hidup juga bisa kembali. Karenanya zikir adalah untuk kita bisa kembali. Kembali yang sesungguhnya dalam keadaan hidup adalah sholat. Jadi untuk siapa? Untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan hidup. Itulah sholat. Jadi zikir latihannya. Untuk bisa ihsan. Ia merasa jerah dengan kemaksiatan dosa-dosanya. Sholat ada. Zikir kuat. Maksiat jalan terus bingung. Ada masalah di sholat dan zikirnya. Jadi jangan ngeluh. Kalau dia diberi cobaan. Tobatnya sama lado. Iya. Ia segera memenuhi panggilan Allah tanpa menunda, dengan menyesali dengan rintihan hati yang menjerit merasakan kesempitan jiwanya. Jadi penyesalan itu tumbuh dari kesungguhan hati yang penuh harap pengampunan. Dengan rasa harap cemas menatap betapa nasib dirinya kelak di hadapan ilahi Robbi. Ketiganya ya. Dari curaian Quran surat Hud 112 tadi. Ya. Jangan melampaui batas. Iya kan? Nah, sikap hidup yang melampaui batas berlebihan sangat dibenci Rasulullah. Jadi kalau ditanya zuhud yang paling tinggi ya Nabi. Sikap hidup yang terbaik adalah
bagi kita yang umum. Furqan, juhud itu, pertengahan, nggak kaya banget, nggak miskin banget. Kan gitu. Karena Allah tahu kita mampunya di pertengahan. Furqan. Walaupun halal dan baik jika dilakukan dengan berlebihan. Halal nih, toyib, baik nih. Kalau berlebihan maka menjadi tidak baik. Sepakat? Sebab itu hidup ini harus dijalani dengan seimbang. Dengan memenuhi kebutuhan jasmani juga kebutuhan rohani. Jangan syariat-syariat terus. Hakikat ya juga. Mudah-mudahan sampai titik makrifat. Namun dibalik semua itu tetap saja Allah berfirman di Ad-Duha ayat 4. Anda yang baca ya. Tetap aja Allah berfirman di Ad-Duha ayat 4. Prinsipnya kuat. Walal akhiratul khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nggak ada harganya. Nah kalau kita kalah di dunia, dianggap kere, jangan khawatir. Pasti Allah menyimbangi. Makanya jangan dihargai dunia. Ini bukan disuruh miskin. Bukan. Disuruh menang hidup di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jangan lupa bahwa banyak orang yang hanya asik dengan memuaskan fisik biologis zaman sekarang. Asik. Yang bersifat dunia saja. Yang diurus hanya tempat tinggal, kendaraan, pakaian, perhiasan, makanan, minuman, segala macam kebutuhan dunia. Dengan sangat berlebihan lagi. Sehingga lupa untuk sujud mendekatkan diri kepada Allah secara benar. Orang-orang seperti ini adalah membangun kehidupan di atas pondasi yang rapuh. Mereka adalah orang-orang yang silau dengan kemegahan dunia. Melupakan penciptanya. Mereka kurang peduli dengan kebutuhan rohani dan jiwanya. Lalai, lupa, masa bodoh dan sebagainya. Khusus bagi para pendakwah. Lalai lupa itu prioritaskan. Bagi para penasihat. Wabil khusus ikhwan ya rahimahumullah. Sifat lalai sering beriringan dengan humor. Benar? Sering. Dengan candaan. Jadi hati-hati. Kalau kita berdakwah, kalau kita bernasihat, kalau kita berinteraksi sesama teman, perkara canda ini jangan disepelekan. Ya. Khusus pendakwah, perkara bercanda, supaya mad'u bisa tertawa. Apapun alasannya, seumpama wabil khusus, entertain, step up komedi, secara adab ajaran Islam tetap tidak boleh berdusta alias bohong. Poin. Nabi SAW pernah berkata, falailul lirajuli alladhi yatakalamu bil kadibi liudi kannasa. Celaka neraka wel orang yang berbicara dusta supaya orang lain bisa tertawa. Celaka. Sampai 2 kali kan? Syahid. Kalau bicara bro lagi. Boleh bercanda, jangan bohong, bener kan? Kalau bicara bercanda dan tertawa, Nabi juga bercanda bro. Bener kan? Ada riwayat sahih lagi. Nabi SAW sama Ali bin Abu Thalib bercanda. Padahal mantu sama mertua loh. Bercanda. Pada suatu hari Nabi sama Ali makan buah kurma. Bersama-sama. Ali bercanda setiap makan buah kurma. Fi kulli maratin yakulu tamparatu daur badiuri makanan rasulin. Akala rasulil buduru bisamtihi alentiha umin nawai adil lakli kola ali majihan.
Rasulun yakulu katiran haqqan li'anna ladahi katiran minal buduri. Ajaba Rasul. Hunaka katiru minhu li'annahu layu yadu budurun. Ketawa tuh. Tiap makan kurma bijinya ditaruh di tempat Rasul. Ali itu. Makan. Berdua nih makan kurma. Satu piring. Ada tempatnya satu-satu. Makan, taruh di tempat Rasul bijinya. Ali itu. Ya. Rasul makan bijinya diem. Makan, taruh situ. Diem. Bijinya nggak dipindahin ke Ali. Ini bercanda nih Ali nih. Selesai makan kurma, Ali ngomong, banyak bener makannya Rasul. Ya. Karena bijinya banyak tuh. Gitu. Ayo. Jawaban Rasul. Banyak kan ente karena nggak ada bijinya. Gitu. Kecangkung nggak pikiran kayak gitu tuh. Bajakan ente karena nggak ada bijinya kan nggak kepikir sama kita. Kuat banget akal, cakak Pak. Jadi seperti yang diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Rasulullah SAW juga bercanda, juga tertawa, sama seperti manusia biasa. Tapi dia tertuntun kan? Karena ahlaknya baik maka candanya juga baik. Kadangkala beliau SAW bercanda dan tertawa baik kepada sahabat, bahkan dengan istrinya beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bercanda, bersenda gurau untuk mengambil hati, membuat mereka gembira. Namun canda beliau sangat terkontrol oleh akhlak beliau yang sangat luhur. Canda tawa beliau tidak berlebih-lebihan, tidak ada batasnya. Tetap ada batasnya, enggak terlepas begitu. Bila tertawa, beliau SAW tidak melampaui batas, tapi hanya tersenyum. Begitu pula, meski dalam keadaan bercanda, beliau tidak berkata kecuali benar. Sidik. Rasulullah SAW lebih sering tersenyum dalam bercanda daripada tertawa terbahak. Syekh Abu Bakar Muhammad Ibrahim menjelaskan dalam Al-Anbiya wa Al-Sholihun yadakun wa yabkun bahwa Rasulullah SAW tidak pernah tertawa kelewatan hingga mengurangi karisma, kewibawaan, kesantunan pekertinya. Dalam banyak hadis diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW sosok yang tidak tertawa terbahak-bahak. Tawa beliau hanya sebatas senyum dan sangat murah senyum. Dituturkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku qatu hatta yara lisannahu illa tabassama. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal tastamtiu makna aidun. Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami? Rasulullah kemudian menjawab, na'am gairu aini la aqulu ila haqqan. Betul, hanya saja aku selalu berkata benar. Hadis riwayat Ahmad. Juga contoh kisah canda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu saat Nabi SAW sedang duduk tak jauh dari 2 ekor domba. Ini syahid dari Abu Dzar yang saling mendekat. Ada 2 kambing yang mendake. Rasulullah malie. Kemudian salah satunya menanduk hingga yang satunya jatuh. Kambing itu menyaksikan peristiwa itu, Rasulullah SAW tersenyum. Apa yang membuatnya tersenyum wahai Rasul? Tanya sahabat. Beliau menjawab, laqad adhalani al-manjaru. Laqad adhalani al-manjaru alladhi jahara amami. Waladi nafsi bi adihi in hadayani hayawani liu hakamani yaumnal kiamati. Aku tertegung dengan
pemandangan yang hadir di hadapanku, kata Nabi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kedua binatang itu akan menjalani proses pengadilan di hari kiamat kelak. Binatang katanya nggak kena hisab. Tapi ini benar. Manusia itu ada sifat haiwaninya. Ada kebinatangannya. Kalau antum menjolimi orang, langsung main tanduk aja tersungkur orang. Siap-siap antum kena hajar. Paham ya? Nah, itu yang membuat Nabi tersenyum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang pria dusun bernama Jair bin Haram. Rasulullah SAW sangat menyukainya. Namanya Jair bin Haram. Hanya saja tampang pria ini di luar rata-rata, jelek, gitulah. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya ketika ia sedang berjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah SAW memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Jair bin Haram pun berseru, "Lepaskan aku, siapa ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya Rasulullah SAW. Maka ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lantas berkata, "Man yarghabu fi syira'i kadimi hada." Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini? Nanti apa tadi? Hamba saya tadi, si Haram ini, bukan haram pengertian haram. Ya. Menjawab, "Demi Allah wahai Rasul, jika demikian aku tidak akan laku dijual," katanya. Dia ini mengakui buruk. Rasulullah balas menjawab, "Fil waqai fin najarillah subhanahu wa ta'ala antum muklifatun lil goyati." Justru di sisi Allah subhanahu wa ta'ala engkau sangat mahal harganya. Jadi kalau awal hitam pendek, jangan kecil hati. Kalau akhlak kita baik, itu paling mahal. Bercanda, melontarkan humor tidak dilarang dalam Islam. Sebab Nabi pun terkadang melemparkan candaan kepada orang di sekitarnya. Namun para ulama telah menjelaskan adab-adab bercanda tadi sudah dijabarkan. Ada batasnya. Begitu juga seperti dijelaskan dalam kitab Kullu Syai'in waktu-waktuhu. Semua ada saatnya. Semua ada waktunya. Ini dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Ini ulama sufi menjelaskan bahwa salah satu adab etika bercanda adalah yazibu ala tukallila min sani akhirina wala tahtawi ala anasira minal ikadibi. Tidak boleh menjatuhkan orang lain, tidak mengandung unsur dusta di dalamnya. Rasulullah bercanda akan tetapi beliau hanya mengucapkan kebenaran, udah jelas. Rasulullah juga bersabda, "Anna zaimun dibayaitin fi wasatil janati liman tarakal kadiba wa in kan mazina." Aku adalah penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam bercanda. Kalau bercanda kamu meninggalkan dusta, dijamin surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah juga memperingatkan agar seseorang tidak berdusta hanya supaya orang lainnya tertawa. Tadi udah disebut, wailul lijarul aladi dakil kadibi lidudikan nasu wailahu lahu wailahu lahu. Celaka bagi orang yang bercerita sambil berdusta agar orang yang berada di sekelilingnya tertawa. Celakalah ia, celakalah ia, celakalah ia. Hadis riwayat Abu Dawud. Karenanya di sini penting kita pahami secara lebih benar, juga ada di kitab-kitab yang lainnya, Al-Mirah, Al-Mizan, kayak Badaruddin Abdul Bakra Al-Ghizin. Dalam kitab juga menyebutkan dianjurkan agar bercanda di antara para saudara-saudara dan teman-teman kalian, menghibur hati, memudahkan tujuan dengan syarat tidak melontarkan suatu tuduhan, tidak menjatuhkan wibawa, tidak mengurangi kehormatan, tidak keji sehingga menyebabkan permusuhan, menggerakkan sifat dengki. Di tempat lain juga ada yang dikatakan melalui beberapa nasihat, wayan takhidul majaha,
ida wasala illa marhatil atiyadi wal iprati. Canda itu dicela, humor itu dicela apabila sampai pada tahap menjadikan kebiasaan dan berlebihan. Mudah-mudahan dari refleksi kajian sufistik canda Rasulullah ini menjadi motivasi untuk kita untuk bisa menggunakan sisa hidup yang singkat lebih bermakna dan dapat membangun kesadaran diri untuk bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jazakallah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi kurang hadar. Sayyidina Nabi